Selamat pagi, salam semua adik-adik yang ada di rumah. Apakah adik-adik sudah siap? Ya, kalau udah siap, mari kita persiapkan diri untuk memuji Tuhan. Kita akan mengucap syukur bahwa Tuhan sudah menjaga dan melindungi kita semua. Ibu berharap di sini adik-adik ada dalam keadaan baik ya. Nah, untuk itu Ibu mengajak adik-adik untuk menyambut pujian ini dengan judul Selamat Pagi Bapak. Kita berdiri adik-adik yang ada di rumah ya, dengan sikap yang baik. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Ya, kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami sungguh bersyukur dan mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan, karena Tuhan sudah menjaga dan melindungi setiap kami anak-anak-Mu, yang terutama yang ada adik-adik yang ada di rumah. Tuhan senantiasa memberi damai, sejahtera, sukacita yang daripada-Mu. Tuhan, pimpin kami dalam kebaktian ini sehingga kami ada di dalam sukacita dan Tuhan senantiasa turut serta di dalam kebaktian pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya adik-adik, kita lanjut dengan pujian yang selanjutnya, yaitu Allah yang sangat luar biasa ya. Adik-adik yang di rumah yang tahu gerakannya ya, kita berdiri yang hafal dengan gerakannya, kita pakai gerakannya itu olahraga di rumah ya adik-adik ya. Ya. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling
ku andalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling-paling aku cinta. Allah yang luar biasa, apapun Dia bisa. dalamnya hatiku pun selalu oleh Mujizat bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat ku andalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling-paling aku cinta. Ya, adik-adik, kita tadi sudah menyanyikan satu pujian bahwa Allah itu sangat luar biasa. Nah, adik-adik, apabila adik-adik di rumah ingin punya keinginan atau punya harapan, kita bisa taruh di dalam nama Tuhan Yesus, karena Tuhan kita Allah yang luar biasa. Nah, adik-adik, jadikanlah Tuhan Yesus nomor 1 di dalam hidupmu, ya. Nah, kita akan menyanyikan lagu pujian ini. Sudah lama ya lagu ini adik-adik tidak memujikannya, tidak menyanyikannya. Nah, sekarang Ibu akan mengajak adik-adik untuk menyanyikan satu pujian, Yesus nomor 1 di dunia. Pakai gerakan adik-adik yang ada di rumah, ya. Tuhan Yesus tidak berubah sampai selama-lamanya. Mata lembutnya selalu pedulikan. Dia mengajarkan cinta kasih. Dia sediakan masa depan. Hey! Yesus nomor 1 di dunia. Aku pun jadi nomor 1 di dunia. Yesus nomor 1 di dunia. Aku pun jadi nomor 1 di dunia. Tidak dapat terungkap lewat kata betapa besarnya kasih Tuhan Yesus. Tidak berubah sampai selama-lamanya. Mata lembutnya selalu pedulikan. Dia mengajarkan cinta kasih. Dia sediakan masa depan. Yesus nomor 1 di dunia. Aku pun jadi nomor 1 di dunia. Yesus nomor 1 di dunia. Aku pun jadi nomor 1 di dunia.
kita akan mengikrarkan iman rasuli. Ya, adik-adik di rumah, kita bangkit berdiri, berikan sikap yang baik ya untuk mengikrarkan iman ini. Oke? Ya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Nah, adik-adik, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum itu kita akan mengangkat pujian, yaitu Aku Ingin Dengar Cerita. Cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Shalom adik-adik, selamat pagi adik-adik yang sudah di rumah, yang sudah mengikuti sekolah minggu. Apakah sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan? Ya, luar biasa, puji nama Tuhan. Dan yang sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan, tolong dong angkat tangannya, coba. Wah, luar biasa ya. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita semua mau sama-sama tundukkan hati kita mau berdoa kepada Tuhan ya. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih jikalau pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah kami semua Tuhan boleh mendengarkan cerita tentang Tuhan, tentang kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, dan boleh mengajar kami Tuhan untuk semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan dan untuk waktu yang Tuhan perkenankan buat kami semua. Berkati kami semua yang ada di tempat ini, demikian juga kami yang mendengarkan dan melihat di tempat yang jauh melalui streaming Tuhan. Biar Tuhan juga boleh memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, sudah siap? Sekali lagi Pak Eko mau tanya, sudah siap? Puji nama Tuhan. Ya, yang sudah siap mengikuti cerita, tolong angkat Alkitabnya ya. Yang bawa Alkitab boleh diangkat Alkitabnya. Yang sudah bawa Alkitab juga boleh tolong diangkat Alkitabnya. Itu tandanya adik-adik sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Oke? Nah, khusus yang kelas kecil, kelas tengah dan kelas besar, silahkan buka Alkitabnya. Karena kita semua sudah bisa baca toh. Ya silahkan buka Perjanjian Lama, kitab Yunus pasal yang ketiga.
ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima saja. Ya, kitab Perjanjian Lama. Ya, kitab Perjanjian Lama itu di depan. Kitab Yunus pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan yang kelima. Yang kelas balita mendengarkan dulu ya. Nanti dengar ceritanya ya. Oke. Nah, kalau sudah menemukan Alkitabnya Yunus pasal 3 ayat 1 sampai dengan 5, adik-adik mendengarkan dari rumah ya. Pak Eko akan membacakannya buat adik-adik. Pertobatan Niniwe. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya, demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepada seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya. Lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Ya, sampai di situ dulu pembacaan kita. Nah, adik-adik, Pak Eko mau nanya, di antara adik-adik sekalian, siapa di sini yang suka main bola? Wah, sudah banyak yang angkat tangan luar biasa. Itu ada Kevin, ada Kak siapa namanya, Kak Jonathan, ada Kak ini siapa namanya, Kak Andri. Wah, ada Mas Arga, Om Egen. Ya, ada banyak. Siapa itu? Wah, ternyata di kelas kecil juga ada. Leonel juga ada yang suka main bola. Wah, adik-adik, kalau main bola biasanya di lapangan, bukan di tempat tidur, betul? Iya benar. Nah, Pak Eko punya temen, namanya Badru. Dia suka main bola. Nah, kebetulan sore itu dia bermain bola dengan Jody. Ya, dia teman sekelasnya. Dia bermain bola di lapangan sebelah sekolahnya. Nah, pada sore itu cuacanya agak mendung. Rupa-rupanya mau hujan nih. Tapi mereka karena semangatnya, mereka mau bermain bola. Badru, ayo kita main bola. Oke, tapi Jod, ini kan mau hujan. Gak apa-apa, kayaknya makin seru gitu kalau kita main bola. Benar juga adik-adik. Ketika mereka baru bermain bola kira-kira 10 menit. Wah, hujan turun. Wah, hujan turun, krimis. Makin lama makin gede. Wah, tapi mereka tidak menyurutkan semangat mereka untuk bermain bola. Mereka makin semangat untuk bermain bola. Nah, karena saking semangatnya, mereka menendang ke sana, menggiring ke sini, menggiring. Wah, akhirnya mereka berusaha untuk memasukkan bola ke gawang lawan masing-masing. Dan kebetulan Jody sama Badru ini, mereka dalam tim yang terpisah, gitu ya. Tim yang terpisah, berlawanan tapi bukan bermusuhan. Bermain bola, ngerti kan? Kalau bermain bola itu tim yang sana dengan yang tim yang sebelah sini, mereka saling memasukkan bola ke sana. Nah, sekali waktu ketika Badru sedang menggiring bola, berusaha memasukkan ke gawangnya timnya Jody. Nah, tiba-tiba adik-adik, si Jody yang kebetulan waktu itu menjadi back. Tahu bagian back? Bagian belakang yang deketnya penjaga gawang itu. Dia menghalangi lajunya si Badru. Akhirnya Badru jatuh adik-adik. Adik-adik tahu kan? Kalau hujan-hujan tuh enaknya diapain tuh? Kalau orang mau menggiring bola, di sliding. Ya, di sliding. Dan akhirnya Badru jatuh. Nggak jadi mau nendang bolanya ke gawangnya timnya Jody, nggak jadi. Akhirnya Badru, gimana sih Jod? Akhirnya si Badru, kamu ini gimana sih, saya mau masukin bola kok. Lah kan saya nggak melakukan pelanggaran. Gimana, kata si Jody ya. Nah, akhirnya mereka bertengkar mulut. Nggak bisa dong, kan saya mau masukin bola. Nah, adik-adik, pertengkaran terjadi. Ya, meskipun mereka tahu mereka adalah teman, tetapi kali ini mereka tim yang berbeda, saling memasukkan ya, saling berusaha memasukkan bola ke gawang
lawan ya. Mereka bukan bermusuhan tapi berlawanan dalam tim yang berbeda. Nah, mereka bertengkar. Nah, apa yang terjadi adik-adik? Ketika mereka bertengkar, sesuatu yang luar biasa terjadi. Dan akhirnya Jody yang merasa dirinya bersalah karena Badru yang pengen memasukkan bola nggak jadi masuk. Akhirnya Jody mengatakan, ya udah Badru, saya minta maaf. Nah, ini hal yang luar biasa adik-adik. Ketika Jody ini mengakui merasa dirinya bersalah, menjatuhkan Badru yang harusnya dia bisa menendang bola masuk ke gawang lawan, karena di sliding sama Jody akhirnya Jody jatuh. Dia angkat angkat Badru, kemudian dia katakan, Badru, saya minta maaf karena saya menjatuhkan kamu. Oh, nggak apa-apa Jody, saya juga memaafkan kamu. Nah, luar biasa adik-adik. Nah, pagi ini cerita kita tadi dari mana? Iya, dari kitab Yunus. Tadi Pak Eko sudah baca. Siapa yang disuruh di situ? Tuhan berfirman kepada siapa? Kepada Yunus. Ya, Yunus disuruh oleh Tuhan untuk datang kepada kota Niniwe. Nah, kota Niniwe ini kota yang sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat. Di sana ada kekerasan, di sana ada penindasan, bahkan di sana banyak yang berdusta. Ngerti berdusta adik-adik? Berbohong. Suka berbohong orangnya di sana. Dan melakukan banyak tindakan kekerasan. Orang salah sedikit dipukul. Orang melakukan kesalahan harusnya diadili terus dihukum. Tapi ini enggak, dipukul, dihakimi secara tidak benar. Nah, pokoknya Niniwe sudah kacau balau. Nah, puji nama Tuhan. Tuhan melihat, memperhatikan kota Niniwe. Dan akhirnya Tuhan menyuruh menyampaikan firman Tuhan ini kepada Yunus untuk pergi kepada kota Niniwe untuk menyampaikan firman Tuhan di sana. Nah, ketika Yunus sampai di sana, dia datang ke kota itu. Di situ dikatakan sekira-kira satu hari seperjalanan jauhnya. Ya, kira-kira kalau kita di tempat ini di Purwakarta, mungkin dari Sadang bisa sampai ke Pasar Rebo, mungkin dari Pasar Jumat bisa sampai ke Sadang, atau yang rumahnya Cibungur gitu ya. Kita bisa sampai ke sana ya. Sampai di sana Yunus mengatakan, "Hei orang Niniwe, kamu dalam 40 hari ini kalau kamu tidak berubah, maka Tuhan akan menunggang balikkan kota ini." Wah, ketika orang Niniwe mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Yunus, bahkan rajanya sekalipun ketika mendengar hal itu, mereka merespon dengan baik. Apa yang dilakukan adik-adik? Mereka merasa bersalah bahwa kehidupan mereka saat ini sudah tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan akhirnya mereka berusaha untuk minta ampun kepada Tuhan. Apa yang dilakukan coba adik-adik? Ya, mereka semua mulai dari rajanya turun tahta dan rakyatnya semua diinstruksikan, dikasih pengumuman. Hoi rakyat Niniwe, mulai hari ini kalian semua tidak boleh makan, tidak boleh minum. Kita semua akan berpuasa di hadapan Tuhan. Baik manusia maupun ternak, tidak ada yang boleh makan. Kita semua berpuasa dan kita mengenakan kain kabung. Dan rajanya yang tadi sudah ada di dalam tahta, dia turun dari singgasananya, dia turun dari tahta singgasana, dia mengenakan kain kabung. Kain kabung itu tanda mereka berduka, adik-adik. Tadi kan mereka mau berpuasa di hadapan Tuhan ya. Selain mereka tidak makan dan minum, juga mereka mengenakan kain kabung. Sehingga mereka semua dalam keadaan puasa ya. Nah, ketika Tuhan melihat orang Niniwe sudah berubah, mereka menyadari kesalahannya, maka Tuhan, belas kasihan Tuhan ada. Belas kasihan, dan Tuhan
rindu bahwa Niniwe ini diselamatkan kembali. Nah, seperti cerita kita tadi Pak, tadi yang di awal tadi ya, tentang Jodi dan Badru. Ketika Jodi merasa bersalah, dia mau dan berani minta maaf. Dia mau berdamai dengan orang. Kalau tadi diterusin sama-sama merasa dirinya benar, kan Jodi benar, Badru juga pengen memasukkan bola, semua benar gitu. Kalau itu tidak salah satu, tidak ada yang mengalah, mereka tidak akan dipulihkan, mereka tidak akan didamaikan. Nah, ada satu firman Tuhan yang akan menjadi ayat hafalan kita adik-adik ya. Adik-adik yang ada di rumah, tolong buka Alkitabnya yang kelas kecil, kelas tengah dan kelas besar dari Matius ya. Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-9. Ya, sudah menemukan adik-adik? Ya. Yuk, Pak Eko akan baca. Ya, nanti adik-adik yang di rumah ikuti bersama-sama pada hitungan yang ketiga ya. 2, 3. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ya. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi kalau kita bisa berdamai dengan orang lain, enggak jadi bikin bertengkar, maka kita adalah anak-anak Allah. Nah, adik-adik, nanti yang di rumah, adik-adik tampilkan video di kelas masing-masing ya. Apakah cerita hari ini boleh memberkati adik-adik atau tidak? Adik-adik boleh menampilkan ayat hafalan, boleh di kelasnya masing-masing, baik yang kelas balita, kelas kecil, kelas tengah maupun kelas besar. Dan khusus kelas besar, tolong adik-adik ceritakan melalui video di kelas besar nanti. Apakah adik-adik mendapatkan berkat dari cerita tentang Yunus ini? Ya, adik-adik dapat berkatnya apa? Ceritakan melalui video. Ya, oke. Adik-adik yang di rumah, tetap mari kita undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita tundukkan hati kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pagi ini Tuhan sudah mengingatkan kami untuk kami terus saling berdamai satu dengan yang lain. Kami tidak membuat pertengkaran, tetapi ketika kami bersalah, kami berani meminta maaf, kami berani meminta ampun kepada Tuhan karena dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, selamat pagi adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Dah.